Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfi Badruddin Saputra, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Fakultas Teknologi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan bagaimana Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dilarang keras, serta bagaimana pendidikan berperan penting dalam mencegah dan memberantas perilaku koruptif di tengah masyarakat. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan moral, memperlemah hukum, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Dalam Islam, korupsi disebut sebagai bentuk hulul atau pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menentang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, suap, dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Seperti yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dari ayat ini jelas bahwa korupsi termasuk perbuatan batil dan dosa besar. Karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan ini serta menegakkan amanah dan kejujuran dalam segala hal. Baik teman-teman, langsung saja untuk lanjut sekarang ke rumusan masalah dan tujuan. Dalam makalah ini saya membahas 3 hal utama. Yang pertama yaitu pengertian korupsi dalam pandangan Islam, dan yang kedua pendidikan anti korupsi menurut ajaran Islam, dan yang ketiga yaitu upaya pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Kita akan membahas tentang pengertian korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio yang berarti kebusukan atau kerusakan moral. Dalam ajaran Islam, perilaku ini termasuk dalam ghulul, riswah atau suap, dan khianah, pengkhianatan terhadap amanah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mengambil sesuatu dari harta rampasan perang secara curang, maka ia akan datang di hari kiamat dengan membawa apa yang diambilnya itu." Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah dan akan dibalas di akhirat. Korupsi juga menimbulkan berbagai dampak buruk seperti merusak keadilan sosial, menumbuhkan kemiskinan, memperlemah kepercayaan publik, dan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua yaitu pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam. Pendidikan anti korupsi dalam Islam berakar pada pendidikan akhlak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Dalam hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai akhlak yang harus ditanamkan antara lain, yang pertama yaitu jujur atau sidik. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, adil dan bertanggung jawab. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu." Pendidikan anti korupsi harus diterapkan di keluarga, sekolah, masyarakat. Untuk yang di keluarga, mungkin salah satunya dengan menanamkan kejujuran dan disiplin sejak kecil. Untuk yang di sekolah, mungkin dengan program kantin kejujuran, pelajaran fikih, muamalah, dan keteladanan guru. Yang di masyarakat, kita ambil saja dengan membangun budaya transparansi dan tolak suap. Seperti kata Imam Al-Ghazali, rusaknya suatu bangsa dimulai dari rusaknya akhlak pimpinannya. Maka pendidikan akhlak harus menjadi fondasi bagi semua generasi. Lanjut yang ketiga yaitu upaya pemberantasan korupsi menurut Islam. Islam memberikan langkah-langkah nyata untuk memberantas korupsi.
Pertama, penegakan hukum yang adil. Khalifah Umar bin Khattab dikenal tegas terhadap pejabat yang curang. Beliau berani mengaudit kekayaan pejabat dan mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak wajar ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal ya. Dan yang kedua yaitu larangan keras terhadap suap. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran spiritual. Orang yang bertakwa tahu bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Telah tertulis di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, pencegahan melalui kesejahteraan dan pendidikan. Karena orang yang hidup cukup dan berilmu akan lebih kuat menolak godaan korupsi. Betul begitu bukan? Ya, betul begitu. Setelah dari pembahasan yang saya terangkan tadi, mungkin sudah cukup dari saya. Lanjut ke bagian penutup, yaitu kesimpulannya. Kesimpulan sendiri dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan batil dan dosa besar yang sangat dilarang oleh Islam. Islam memberikan solusi menyeluruh melalui pendidikan akhlak, penegakan hukum, dan keteladanan kepemimpinan. Jadi dengan menanamkan nilai-nilai amanah, jujur, dan tanggung jawab, kita bisa membentuk masyarakat yang bersih dan berintegritas. Dan saya juga memiliki beberapa saran untuk para pemuda-pemuda kita ya, terutama masa depan kita supaya lebih baik untuk tidak mengenal korupsi. Saya akan memberikan saran, pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas dan memberikan teladan. Yang kedua, sekolah dan universitas perlu menanamkan pendidikan anti korupsi secara nyata. Yang ketiga, masyarakat harus berani menolak suap dan membangun budaya malu terhadap korupsi. Dan kita sebagai generasi muda harus mulai dari diri sendiri untuk hidup jujur dan amanah. Teman-teman, kayaknya sudah cukup karena saya merasa sudah terlalu bertele-tele ya. Semoga kalian semua paham apa yang sudah saya sampaikan. Lanjut, saya tutup di bagian akhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menumbuhkan semangat kita semua untuk membangun bangsa yang bersih dan anti korupsi sesuai dengan ajaran Islam yang sudah diajarkan dari guru-guru kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.